Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Halo, selamat siang keluarga SIP dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya aktivitasnya di hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali keluarga SIP, sahabat siar Anda Uci Al-Naziha bisa kembali hadir ya, menemani Anda di siang ini ya, dalam spesial program kita Beranda Perempuan yang tentunya hadir berkat kerjasama Radio SIP FM dan juga Salimah Kota Padang, Peduli Perempuan, Anak, dan Keluarga. Dan insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol ya bersama narasumber kita dari Salimah tentunya. Kali ini kami hadirkan ya Ketua Departemen Pendidikan PD Salimah Kota Padang, ada Kak Feli Elisa ST ya. Kita sapa terlebih dahulu, sudah hadir di studio ya. Assalamualaikum Kak Eca. Waalaikumsalam warahmatullahi Uci. Sehat Kak ya? Alhamdulillah. Terakhir kita ketemunya Ramadan kali ya? Tapi by phone ya? By phone. Sebelum Sebelum Ramadan apa ya? Sebelum Ramadan ya? Sebelum Ramadan, menyambut Ramadan waktu itu. Sudah lama gak ketemu Kak Eca. Dan akhirnya sekarang kita dipertemukan di studio SIP FM. Alhamdulillah. Perdana gak sih Kak ya ke SIP ya? Kesini kedua sih. Yang kedua ya? Alhamdulillah. Pertama dengan penyiar sebelumnya. Oke. Yang sekarang udah jadi jadi Salimah ya? Kita ambil. Masya Allah. Dan sekarang keluarga SIP kita juga ditemani narasumber cilik kita ya, ada Lila ya. Sepaket ya. Sepaket datangnya. Masya Allah. Nah, di hari ini keluarga SIP kita akan ngobrol ya bersama Kak Eca. Tentunya insya Allah ini akan memberikan motivasi dan inspirasi ya Kak ya untuk pendengar kita, terutama buat para muslimah ini ya. Kita ambil topik hari ini adalah mencari tentram seperti Maryam. Masya Allah. Sebagaimana yang kita ketahui, Ibunda Maryam ini memang tertulis ya kisah hidupnya dalam Al-Quran dan diabadikan dalam Quran surat Maryam ya Kak Eca ya. Tentunya beliau hidup penuh ujian gitu ya, banyak tantangan kehidupan beliau gitu kan. Nah, tapi beliau kita lihat dikenal sebagai wanita suci, taat, sabar, dan juga tetap tenang gitu ya, meskipun diuji dengan ujian yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya Kak Eca. Bagaimana sih kira-kira kenapa beliau bisa tentram, tetap tenang gitu ya? Apa sih tipsnya gitu dari beliau gitu ya? Kita melihat kisah hidup beliau. Mungkin di segmen pertama ini bisa kita share dulu untuk pendengar kita urgensi pembahasan kita kali ini Kak. Silakan Kak Eca. Oke, makasih Uci. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bunda Maryam. Waktu Eca melihat tema ini mencari tentram seperti Maryam. Padahal yang kita tahu Bunda Maryam tuh hidupnya dar-der-dor kayaknya ya. Betul. Usianya gila-gilaan sebenarnya. Tapi Eca melihat ada sisi ketentraman pada diri beliau karena sebagai seorang yang sendiri ya, singlenya, dari muda aja dia udah sendirian tuh di mihrab kan. Iya betul. Punya anak juga sendirian. Tapi kenapa dia bisa jadi spesial ya? Pasti nggak mungkin kalau jiwanya memberontak, jiwanya nggak tenang, kalau jiwanya rapuh, nggak bakalan mungkin dibikinin Allah satu surat untuk beliau di Al-Quran kan. Ternyata beliau ini memang spesial sih, karena bukan hanya tentang nama beliau yang diabadikan di Al-Quran, keluarga beliau juga Ali Imran gitu kan. Betul. Sehingga kisah beliau ada kita temukan di surat Ali Imran, begitu juga di surat Maryam, Masya Allah. Jadi penasaran sih, kemudian Eca kulik lebih lanjut tentang kenapa sih Bunda Maryam ini jadi pribadi yang spesial, kenapa beliau bisa jadi 4 wanita terbaik yang ada di muka bumi. Ya Rasul bilang ya, kalau mencari yang sempurna di laki-laki itu mudah, banyak. Tapi kalau yang sempurna di dunia ini perempuan, hanya 4 yang disebut Rasulullah. Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, kemudian Maryam binti Imran, kemudian Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Beliau yang kedua. Maka Eca penasaran, dikuliklah kisah hidupnya, didengarkan kajian Ustadz, kemudian Masya Allah ketemu dengan satu buku. Ini sebenarnya nentuin judul ini sebelum baca buku ini Ci. Maryam the Magnificent, saat takdir tak searah namun sujudmu padanya terarah. Masya Allah, ini jadi pelengkap apa yang Eca dengar sebelum ini ya. Bukunya menarik sekali, karangan Ustadz Herfi Golam Faizi. Ini jenis buku yang bisa dibaca sekali duduk sebenarnya, cuma Eca nggak bisa sekali duduk, banyak interupsi. Tetap kerjaan yang lain. Tapi mengalir sekali kisahnya, yang memperkuat kita untuk mengambil keteladanan dari Bunda Maryam. Ternyata banyak
penyebab-penyebab, pendorong-pendorong atau bekal-bekal yang menyebabkan beliau itu menjadi pribadi yang tenang dan tentram. Bukan dari dirinya sendiri, tapi bahkan dari sebelum dia dihadirkan. Sudah ada jiwa-jiwa tenang yang menantinya, gitu Ci. Kalau boleh dijelaskan? Iya, boleh. Langsung ini aja ya. Sumber pertamanya adalah dari ibunya sendiri. Oke. Eca baru tahu ya dari bukunya ini, ternyata ketika mengharapkan Maryam ini, beliau ini, siapa yang tahu nama ibunya? Ayo pemirsa udah tahu nih, keluarga saya. Nama ibu beliau adalah Hannah. Jadi Hannah ini menyandar di sebuah pohon, ngelihat burung yang ngasih makan anaknya. Dia minta sama ya Allah, aku pengen punya anak. Ternyata dia juga disyai sebagai wanita yang mandul. Aku pengen punya anak, tapi ini pengen banget gitu. Sehingga Allah dengan segala kekuasaannya memang meniupkan ruh kehamilan pada saat itu gitu, kepada ibunda ini, kepada Hannah. Dan ia tidak ingin hanya menjadi seorang ibu yang biasa, ibu yang punya bayi, ibu yang nimang anak, bukan. Tapi pada detik dia menginginkan anak, ya Allah, aku mau ngasih anak ini untuk Engkau. Udah langsung diniatin sepaket punya anak dan langsung dikasih ke Allah lagi, untuk dibaktikan lagi ke Baitul Maqdis. Kemudian hamil Hannah, kemudian lahir. Dulu mana ada WSG ya? Kalau yang namanya pengabdi di Baitul Maqdis, lazimnya adalah laki-laki. Kemudian ketika lahir, ya Allah ternyata perempuan. Bukan nyesel sih, tapi gimana ya? Aku udah janjiin sesuatu yang paripurna nih. Kakak udah janjiin uci emas nih. Atau nggak dapat sama sekali harga emas meninggi Ci, nggak bisa kakak beli kado uci emas misalnya gitu kan. Sedih kan sih ya. Bisa nih. Nanti kalau uci ulang tahun dikasih emas misalnya. Aduh, keren banget. Ternyata harga emas melambung nih. Nggak bakalan mungkin diubah takdirnya. Ini anak udah lahir, ternyata dia perempuan. Sementara engkau lah yang tahu apa yang kukandung, engkau lah yang tahu apa yang dilahirkan. Akhirnya dengan segala kepasrahannya, ibunda ini, Hannah ini ridho dengan segalanya. Sehingga dia menyerahkan tetap Maryam seperti niatnya semula, seperti nazarnya semula. Dan dia berdoa langsung, ya Allah lindungi ia dan keturunannya, anaknya ini ya, apapun jenis kelaminnya. Sehingga memang ternyata ibunda Maryam ini dan kemudian anaknya termasuk bayi-bayi yang ketika lahir itu nggak diganggu setan. Memang karena gitu udah doa dari ibunya dari sebelumnya kan. Sesuai beliau laksanakan nazarnya. Dan di sini juga Eca dapat hikmah Ci, bahwa nazar itu, kalau dulu mungkin ada fase Eca memahami bahwa nazar itu ibaratnya gini nih, ya Allah gue pengen ini nih, supaya dapat ini gue nazar kalau dapat itu aku akan begini ya Allah, nanti aku sedekah, nanti aku puasa, seolah-olah ini syarat nih, aku akan ngasih ini biar Allah ngasih ini. Ternyata semakin kesini disadarkan ya, apalagi dengan kisah Bunda Maryam ini, bahwa nazar itu sebenarnya bukan bentuk syarat ya, tapi nazar itu lebih harus kita maknai sebagai bentuk kelekatan kita sama Allah, sebagai wujud syukur kita yang paripurna sama Allah. Karena makasih ya Allah Engkau kasih nikmat ini bentuk syukurku. Jadi jangan jadikan nazar kita itu sebagai seolah-olah syaratnya. Gitu. Aku akan begini jika Engkau kasih ini. Kalau nggak dikasih nggak bakal begitu. Iya bukan. Jadi salah kaprah ya Allah ini nih upaya kecil dari aku, hadiah dari aku, kan aku senang banget Engkau kasih nikmat gitu. Jadi nazaran tetap beliau laksanakan karena beliau dikasih anak kan. Nazaran tetap ditunaikan sebagai bentuk kecintaan dan sebagai bentuk paripurna dari sebuah kesyukuran. Sehingga diserahkanlah Bunda Maryam ini kepada tahap berikutnya, kepada tahap pengasuhnya. Karena keridoan dan keikhlasan yang luar biasa dari Ibunda Hannah ini yang paripurna, dengan ridho, ikhlas memberikan putrinya, maka Allah pun akan menyambut segala sesuatu yang ikhlas itu dengan penyambutan yang luar biasa juga. Ibaratnya Habil memberikan kurban berupa domba, anaknya Adam ya, memberikan domba yang terbaik yang ia punya, itu juga diterima Allah dengan penuh kebahagiaan. Sehingga dombanya Habil itu ternyata dijaga Allah di langit, diturunkan lagi ketika menyembelih Ismail. Eca nggak tahu ternyata itu domba yang sama. Saking Allah menjaganya, domba sempurnanya Habil ini dijaga Allah, dan dikeluarkan lagi pada saat Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail, diganti dengan domba yang sama. Ya Allah, itu karena Allah menerima sesuatu yang luar biasa ikhlas itu dengan penjagaan yang luar biasa juga. Maka ketika Ibunda Hannah memberikan Maryam dengan keikhlasan yang paripurna, Allah menyambut Maryam pun dengan
sambutan yang luar biasa. Allah memberikan dia penjaga yang terbaik pula untuk mengasuhnya nanti. Nah, yang seperti kita tahu, Ibunda Maryam ini dijaga oleh paman beliau, karena beliau berkata, bibinya adalah istriku, maka akulah yang berhak menjaganya. Ya, siapa yang tahu penjaganya? Siapa nih? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini secara nasab dia bilang, ini aku berhak nih karena aku yang langsung nih keluarga dekatnya. Tapi ternyata ayahnya Maryam ini, Imran, adalah imam juga di Baitul Maqdis itu, orang spesial lah, sehingga banyak orang berebutan untuk menjaga Maryam. Sampai akhirnya diundi loh ya untuk menjaga Maryam ini, karena rebutan orang. Karena saking spesialnya karena spesial, atau mungkin ada prestise sendiri kali ya menjaga Imran, karena Imran sendiri udah nggak ada waktu Maryam lahir kan, udah meninggal. Sampai mungkin rahib-rahib di situ kali ya, tingkatan level-level rahib pendeta di situ ya, rebutan untuk menjaga. Kita bikin undian deh. Oke, dibikin tahap pertama bikin undian. Ayo pakai pena kayu dulu ya. Pena siapa nanti kita kumpulin, ditutup, diambil sama anak yang belum balik. Jadi kan nggak ada perencanaan nih. Diambil balik, yang keluar namanya Zakaria. Nggak terima, kita ulang lagi. Penanya dilempar ke sungai, terus pena yang tetap bertahan, sementara yang lain hanyut. Yang pena yang bertahan itu yang berhak menjaga Maryam. Ternyata yang melawan arus itu, yang tetap tegak di sungai dan bahkan melawan arus adalah penanya Zakaria. Oh, nggak mau. Coba lagi sebaliknya. Pena yang mengalir, yang lulus, pena yang bertahan, gagal. Oke. Kemudian terjadi lagi penanya Zakaria lagi ya. 3 kali syarat, akhirnya luluslah Zakaria sebagai penjaga terbaik yang dikasih Allah kepada Maryam. Nah, sebagai penjaga, ternyata Bunda Hannah ini juga mengamanahkan kepada Zakaria itu sebentuk penjagaan yang tidak hanya fisik, tapi juga mental. Karena Nabi Zakaria pun bersungguh-sungguh dalam menjaga Maryam. Beliau membuatkan mihrab khusus ternyata untuk Maryam ini, karena sebelumnya kan hanya laki-laki nih. Dibikinkan ruangan khusus, mihrab untuk tempat beribadah. Yang katanya gini, Ci, jadi ruangan itu dindingnya tinggi, pintunya tuh gantung loh, bukan langsung di lantai. Jadi kayak Ka'bah, naik dulu sedikit baru pintu. Nggak langsung nempel tanah, bayang ya? Betul. Gantung, jadi ada tangga dulu, baru dibuka, baru ada pintunya. Dan itu yang megang kuncinya hanya Nabi Zakaria. Nah, hikmah dari penjagaan Nabi Zakaria ini adalah kita perlu ada orang di sisi kita. Kita tuh perlu mentor ternyata. Pendamping kita, penjaga kita, yang bisa ngelihat kita dari atas, yang tahu blind spotnya kita, yang tahu kita tuh kurangnya di sini, yang tahu kita itu harusnya begini, yang bisa bimbing kita, yang bisa ngasih tahu kita salahnya gimana, yang bisa nunjukin kita kebenaran. Jadi kita nggak berdiri sendiri, walaupun kita merasa diri kita soleh, kita merasa kita baik, kita cari ilmu kok, kita bisa belajar kok. Aku suka belajar, aku suka ini, aku bisa berdiri sendiri. Ternyata itu nggak cukup, karena kita selalu punya sisi yang nggak kita bisa lihat seutuhnya terhadap diri kita. Kita tetap butuh pengamat, pembimbing, mentor ya bahasa teknisnya saat ini. Jadi jangan malu berguru, jangan malu untuk menyatakan kita butuh orang lain di sisi kita untuk melihat kita lebih dekat. Jangan merasa keakuan kita itu malah mengaburkan siapa diri kita sebenarnya. Makanya tetaplah humble dan menerima kehadiran orang lain di sekitar kita ya, agar diri kita pun menjadi lebih baik gitu. Kalau hikmah saat ini yang bisa kita ambil dari penjagaannya Zakaria terhadap Maryam. Jadi nggak bisa berdiri sendiri nih, walaupun kita ngerasa kita udah saya sudah levelan segini ilmunya, tapi tetap aja kita butuh orang yang sebagai alarm untuk kita, karena manusia bolak-balik hatinya gitu ya Kak Echa ya, kadang butuh juga untuk dinasehati gitu ya. Setinggi apapun level kita tetap butuh nasihat dari orang-orang yang mengamati kita gitu ya. Dan juga tadi ibu yang ridho tadi kan memiliki ibu yang ridho. Tentunya mungkin kalau kita lihat ke kehidupan kita, mungkin memang ketentraman dan ketenangan di rumah itu mungkin berasalnya dari rumah dan doa ibu tadi gitu ya. Itu poinnya. Benar sekali itu. Kalau kita
ridho Allah terletak pada ridho orang tua Iya, gitu benar. ya. Kalau orang tuanya ridho, Allah juga akan ridho gitu kan. Jadi kalau kita sebagai ibu, please ridhoi anak, memang harus lepas anakku dengan ridho. Betul. Dan kalau kita sebagai anak, please minta ridho ibu. Betul. Karena sedikit clash aja dengan ibu, hati tuh nggak bakalan tenang, bener deh. Betul. Deh. Kacau deh ya. Kacau. Pasti ada yang ganjel selalu. Betul. Jadi, Oke, nah itu udah 3 berarti kita bahas ya kayak ibu yang ridho, terus juga dia punya pengasuh yang yang taat juga, Iya, yang benar. baik, yang amanah gitu kan. Terus juga dibuatkanlah mihrab yang tenang oleh Zakaria tadi ya. Itulah 3 poin dulu yang kita bahas di segmen pertama ini Keluarga Sip ya. Bagaimana Maryam itu bisa memperoleh ketentraman hidup gitu ya. Iya, benar. Nah, nanti masih ada nih 7 lagi ya, insya Allah ya akan kita ulik di segmen selanjutnya. Iya. Dan kita juga undang atensi pendengar kita nih Kak Echa ya, melalui chat WhatsApp boleh, di telepon juga boleh ya, di 0821 7459 7178 ya. Nanti kita akan balik lagi untuk Anda Keluarga Sip. Tetap setia di Beranda Perempuan hanya di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi kita di Beranda Perempuan ya Keluarga Sip, dan kita masih bersama Kak Echa ya, Kak Feli Elisa ST yang merupakan Ketua Departemen Pendidikan PD Salimah Kota Padang. Dan tentunya kita masih ngobrol sama Kak Echa tentang mencari tentang seperti Maryam ya. Kalau segmen pertama tadi kita sudah bahas ya, bahwasanya rahasia ketentraman hidup dari Ibunda Maryam ini yang pertama itu adalah beliau memiliki ibu yang ridho, kemudian juga pengasuh yang amanah, dan yang ketiga tadi dibuatkan mihrab yang tenang. Nah selanjutnya ini Keluarga Sip, kira-kira apa lagi nih rahasia ketenangan hatinya, rahasia ketentraman hidup dari Ibunda Maryam ini? Nah langsung saja kita kembali ke Kak Echa ini ya. Gimana ini Kak Echa? Poin selanjutnya apa sih yang menjadi rahasia dari ketentraman hidup Ibunda Maryam ini Kak? Oke, kita lanjut aja ya. Jadi ketika Zakaria membuatkan mihrab untuk Bunda Maryam, kalau kita mikirnya cewek, single, muda, dibiarin sendiri di sebuah ruangan yang tenang, bakalan bosan gak sih? Ngapain gitu? Ngapain? Sholat mulu, Iya. ibadah mulu, gitu. Iya gitu. Arisan atau apa gitu. Mungkin nggak make sense dengan dunia kita saat ini ya. Iya. Tapi yang didapati Zakaria ketika ia masuki mihrabnya Maryam, Maryam tuh nggak bosen. Maryam tuh justru happy. Ngapain Kak di dalam situ gitu? Iya gitu ya, apa sih ibadah ya, ibadah ternyata kan sholat udah ada ternyata ya, kalau ibadah-ibadah kayak gitu udah ada ya penyembahan itu. Soalnya Nabi Ibrahim aja berdoa kepada agar anak keturunannya mendirikan sholat ya, berarti sholat itu udah ibadah kuno berarti sebenarnya, pasti ibadah sholat dilaksanakan. Nah bentuk zikir atau seperti itu, tapi dia tidak bosan dengan kesendiriannya dan dia tidak bosan dengan ibadahnya. Itu yang bikin Zakaria ini juga ya speechless juga mungkin ya kali ya, ngeliat ada pemudi sesolehah ini, yang sesantun ini yang merasakan menikmati ibadahnya gitu. Bahkan ketika Zakaria membuka kunci pintu mihrabnya, kemudian di cuaca yang sangat dingin di luaran, kemudian ketika memasuki mihrab yang diciumnya adalah aroma wangi semerbak dari buah-buahan musim panas, yang pasti kalau suasana udara dingin pasti kering ya, aroma mungkin flat aja ya. Ternyata tercium aroma buah-buahan yang sangat segar. Kemudian Zakaria heran, ini dapat dari mana? Kalau Zakaria sebagai seorang nabi pasti tahu lah yang namanya rezeki dari Allah gitu kan. Tapi nggak mungkin lah dia menghilangkan penasarannya. Kok dapat ini dari mana? Buah-buahan yang buah musim panas ada di musim dingin, yang nggak bakalan mungkin deh. Siapa juga yang mau nganterin gitu kan. Kemudian Maryam berkata, ini dari Allah gitu. Dengan tenang aja dia berkata ini dari Allah. Jadi Echa menangkap bahwa dari sebelum mujizat lain itu datang, Maryam ini sudah terbiasa dengan sesuatu yang ghaib gitu ya, sesuatu yang di luar nalar kita, sesuatu yang berkahnya datang, sesuatu keajaiban datang tuh sudah datang, dicicil-cicil gitu. Makanan yang datang dari entahlah dari Allah, dari dia cuma nunjuk langit kan, dia cuma nunjuk langit ini dari Allah gitu. Sudah ada keajaiban kecil itu yang dicicil sama Allah. Kemudian lama-kelamaan karena kesolehannya memang terjaga ya, dan mungkin sudah terbaca oleh orang-orang, sudah
tersampaikan juga ada bisikan-bisikan goib, bukan kepada Nabi Zakaria juga, feeling Nabi Zakaria juga bahwa anak ini istimewa, dan memang terasa bagi sekitarnya bahwa Maryam ini istimewa gitu. Dia adalah wanita suci dan spesial. Sehingga tapi bagi Maryam itu tidak menjadikan dia dapat predikat khusus gitu. Kalau kita kalau medsos dapat like 1 aja happy kali. Udah dilihatin sama Ya, orang. mantap ya udah like-nya nambah nih, view-nya nambah nih gitu. Ya. Tapi Maryam dengan segala sorotan yang ada padanya, yang diberikan padanya, itu nggak dia ngejadiin dia besar kepala. Justru dia malah makin tunduk gitu. Takut kali ya, aduh nama besar ini jadi beban kayak. Pokoknya dia malah makin ngelantai dalam artian ibadah ya. Malah ibadahnya dia perpanjang, malah dia semakin khusyuk dalam ibadahnya. Bahkan dia ternyata seperti Nabi Muhammad juga, kalau sholat itu berdiri lama sampai kaki bengkak gitu. Memang sangat menikmati ibadahnya. Sehingga ini memang link langsung ya. Kalau kita memang gimana mau mencari ketenangan hati, ya memang carilah dengan Allah. Dan dia pun memang Maryam ini gimana supaya, karena konsekuensi dari ibadahnya khusyuk itu pasti hatinya bakalan tenang, sehingga dia nggak kaget dengan rezeki yang datang tiba-tiba, sehingga dia memaintain dirinya dengan ibadah yang terus-menerus, dengan ibadah yang betah berlama-lama. Itu pasti menjadi sumber ketenangan tersendiri bagi manusia. Itu klasik sih. Tapi it works gitu kan. Kalau kita lagi bete banget, nggak jelas, nggak apa gimana ya, nggak enak nih, kita kemudian atau apa, rasanya dibawa jalan juga udah, tapi pulang ke rumah bete lagi, dibawa makan udah, habis makan tapi masih nggak tenang, ujungnya pasti ibadah sebenarnya, ruhiyahnya gitu, healing ya. Sholat muka atau tilawah malah ditambah gitu, tapi pasti nanti ada satu poin yang berbeda di hati kita, ada sesuatu yang efek dari ibadah kita. Dan Maryam itu karena ibadahnya terjaga, maka ketentraman hatinya itu datang. Sebuah hal yang niscaya gitu ya. Nah, namun ada satu kondisi ya, ternyata tiba-tiba lagi nih hentakan kegaiban lain yang datang kepada Maryam. Maryam ini kan terjaga ya, yang mungkin dia juga cuma Nabi Zakaria ya, masuk langsung ke mihrabnya itu. Dia pun membuat hijab antara dirinya dengan orang luar. Kemudian ada satu peristiwa yang sangat spesial ketika Allah mengutus satu ruh yang kudus kepada Maryam. Nggak tahu dari mana, pintu nggak kebuka, suara nggak ada, tiba-tiba datang sesosok lelaki yang sangat tampan, yang ternyata adalah perwujudan dari malaikat Jibril. Apa nih gitu? Bayangin lah, perempuan dipinggit dalam satu ruangan ini gitu kan, yang saya yakin-yakinnya nggak bakalan ada orang yang masuk. Ternyata tiba-tiba udah ada aja laki-laki, cowok nih lawan jenis lagi kan. Gimana nggak panik tuh Maryam kan? Dan cowok ini tampan sekali. Dikisahkan bahwa ketampanan malaikat Jibril pada saat itu wujudnya itu lebih tampan dari Yusuf. Kalau kita taunya Iya. gitu ya. Nabi Yusuf itu aja ketika wanita Mesir mengiris tangannya, dia bilang kan, ini malaikat bukan gitu kan. Ini malaikat beneran yang datang nih, malaikat Jibril beneran ya. Malaikat beneran yang datang dan tampil dalam wujud yang lebih tampan lagi dari Yusuf. Tapi Maryam seketika tidak sedikit pun terbetik dalam hati Maryam, cowok ganteng nih, enggak, tampan nih, enggak ada tentang fisiknya. Dia langsung berkata, ini a'udzu birrahman, ini a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung kepada Ar-Rahman dari engkau, kalau engkau bertakwa. Dia langsung spontan berkata seperti itu, nggak pernah terpikir akan gimana sempurnanya fisik laki-laki ini. Iya, rugi banget yang di luar nggak lihat nih, gitu kan. Nggak pernah terpikir, bahkan memuji pun sedikit pun di hatinya terhadap sosok di depannya nggak pernah sedikit. Langsung dia berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu maksudnya Allah ya, tentu kita tahu, dari engkau. Tegas-tegas, jadi dia menyatakan barrier dirinya ya, ini tegas, aku nggak akan menerima engkau, aku nggak menerima lawan jenis. Nggak jelas instrumennya datang tiba-tiba gitu kan, sangat khawatir akan dirinya. Kemudian kalau Ustadz Herbi pernah bilang ya, kalau Jibril ini ketika mendengar
Maryam bereaksi seperti itu, aku berindah pada Ar-Rahman. Ketika mendengar Ar-Rahman, Jibril itu sempat berubah wujud aslinya dengan sayapnya yang memenuhi cakrawala gitu. Tapi kemudian seketika balik lagi ke wujud manusia. Kemudian Jibril bilang, sesungguhnya aku adalah malaikat utusan Allah. Maryam mungkin awalnya nggak percaya ya, apa buktinya gitu kan. Kemudian ketika Jibril lanjutkan, aku utusan Allah, ia akan meniupkan kepada engkau ruh, akan memberi engkau seorang putra. Saat itu usia Maryam berapa? Oh, kalau usia nggak disampaikan sih, Ci. Tapi masih fase. Tapi sudah haid. Kedewasaan. Sudah haid. Karena sebelumnya dikisahkan juga dia kalau sudah habis masa sucinya dia akan keluar Baitul Maqdis untuk menyucikan diri gitu. Dan dia sudah haid. Kemudian dia heran. Kok bisa gitu? Baru ketika kalimatnya sudah agak lengkap, ya udah bawa nama Allah nih ya. Ya, aku utusan Allah nih. Allah akan memberikan, udah bawa nama Allah nih. Udah yakin nih Maryam ini beneran utusan Allah. Kemudian dia malah nanya, kenapa bisa aku punya anak? Aku ini nggak pernah disentuh oleh laki-laki. Dan aku bukanlah seorang, ini sebagian mengatakan pezina ya, tapi kalau Ustadz Herfi, sorry to say, ini lebih ke pelacur. Kenapa? Karena kalau pezina itu lebih sometimes itu suka sama suka. Sementara pelacur ini jelas haramnya dan jelas karena alasan uang lah, karena dibayar seperti itu kan. Jadi Maryam membantah dengan tegas bahwa dia tidak pernah memasuki hubungan dengan laki-laki baik secara halal maupun dalam pernikahan maupun secara haram. Gak bakalan mungkin aku hamil. Kemudian Malaikat Jibril bilang, Allah sudah menetapkan ini, tidak ada yang mungkin baginya. Dan Allah ingin menjadikan kamu dan putramu ini sebagai tanda kebesarannya. Dan ini adalah sebuah ketetapan. 3 kalimat. Enggak ada yang mungkin bagi Allah. Yang kedua, Allah pengen menjadikan kamu berdua sebagai tanda kebesarannya. Dan yang ketiga, ini sudah jadi ketetapan. Langsung pada saat itu, Maryam tunduk. Maksudnya nggak balas komen berikutnya ya. Sebenarnya heran juga sih ya, kok Iya, 3 tahun juga. Sebenarnya heran juga ya, kok wanita-wanita zaman dulu ini nggak ada dramanya ya. Padahal itu hal besar loh. Kayak Hajar juga ditinggalin Nabi Ibrahim juga. Ya apakah ini dari Allah? Iya. Ya udah, Allah nggak bakalan nyanyain hambanya. Gitu doang nih, nggak ada dramanya nih gitu ya. Maryam juga gitu bakalan dikasih anak. Dikasih 3 kalimat aja dari Jibril, dia jadi tenang. Oke, itu jadi karena sudah statement ini adalah ketetapan, itu cukup bagi Maryam sebagai alasan menerima takdir akan menunggunya di depan. Gitu. Jadi karena faktor dia sudah dekatnya dengan Allah ya, maksudnya dalam ibadah-ibadahnya sudah menerima Allah sebagai Tuhan yang paripurna, itu membuat Maryam bisa menerima apapun ketentuan dari Allah gitu. Meskipun itu sedar dornya gitu, karena betapa dia mengenali Allah itu Tuhan yang memiliki segala sesuatu yang ada pada dirinya, maka dia menerima apapun konsekuensi yang datang dari Allah gitu. Memang muraqabatullahnya dia jaga. Jadi pelajaran juga bagi kita, ketika kita dikasih cobaan sama Allah, batas kita menerima atau tidak itu ternyata karena kita sudah ada feeling sama Allah. Kalau kita nyadar, iya kita punya Allah nih, mana lagi terserah Allah kendaliin kita deh gitu deh. Soalnya nggak ada perasaan kecewa gitu. Iya, kali apa ada. Kan, misalnya kalau kita sebagai manusia biasa nih kan, nanti kalau misalkan saya dikasih keturunan tanpa suami gitu akan jadi fitnah lah, inilah segala macam. Ternyata ada. Tapi itu ketika kandungannya udah besar. Yang pertama dia masih menerima ya, karena itu sudah statement berpendapat. Jadi pelajaran juga kita supaya kita, kalau udah kenal Allah belum? Kalau udah kenal Allah, maka kita akan siap menerima konsekuensi dari Allah. Jadi begitu juga kalau kita kecewa misalnya, ya Allah kenapa aku yang diuji, kenapa aku, why me gitu kan. Entah karena Allah bilang banyak, kita mau jawab apa ya sekarang? Kita memang ya makanya ciptaan Allah sih. Hanya ciptaan Allah sih, jadi memang terserah Allah mau membuat kita seperti apa gitu. Jadi itu sih. Kemudian seiring waktu berjalanlah kehamilannya Maryam. Tentu mulai kelihatan kan ya, namanya perut membesar. Kemudian dilihatlah oleh pengabdi Baitul Maqdis yang lain. Ada yang salah satu dikisahkan bernama Yusuf An-Najjar. Dia lihat Maryam, kok begini sih?
heran lah dia kan, Maryam udah bawa perut gede. Maryam, gimana mungkin ada benih gandum yang datang tanpa tumbuhannya? Kemudian dia pun bilang, wahai Yusuf, bukankah Allah itu menciptakan benih gandum tanpa ada gandum sebelumnya? Bukankah Allah itu menciptakan Adam tanpa ada orang tua sebelumnya? Jadi statement dia itu bisa dengan mengcounter kalimatnya orang si Yusuf ini ya, karena dia sudah kenal dengan Allah itu bagaimana, karena dia sudah tahu kuasa Allah itu seluas apa. Jadi memang penting bagi kita untuk mengetahui bahwa kekuasaan Allah itu memang luas. Kita harus tambah ilmu kita. Allah itu ilmu Allah itu mencakup segalanya. Kemampuan Allah itu memang besar banget. Sehingga memang nggak ada yang mungkin bagi Allah. Ini mungkin hal kecil bagi Allah, bukan yang namanya Allah ciptain gandum kan. Allah nggak perlu bikin ada tumbuhan gandum dulu baru Allah menciptakan benih. Enggak, Allah menciptakan benih dengan sendirinya. Allah menciptakan Adam kan tanpa orang tua sebelumnya. Gitu ya. Dan akhirnya dia bersabar. Dia bersabar membawakan bunganya hingga akhirnya hamil besar. Sudah waktu melahirkan, ia keluar dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Yerusalem. Dia jalan sampai di kota yang namanya Bethlehem. Sampai waktu itu adalah musim dingin. Namanya musim dingin, nggak ada tumbuhan yang ini ya, nggak ada tumbuhan yang bermekaran, nggak ada yang bersemi, nggak ada, ya mati lah ya, mati. Tapi karena dia nanti orang heboh nih kalau aku melahirkan di Masjidil Aqsa lagi, gitu harus keluar, hingga dia keluar, sehingga sampai waktunya melahirkan udah sesak banget gitu kan, sakit banget. Aduh, bayang deh, aku ngelahirin aku tangan dong ditemanin orang tua gitu kan, ini sendirian, nggak ada yang mendampingi, rasa sakit yang luar biasa, ribuan jarum menusuk pinggang kita gitu kan. Kemudian Allah dengan segala hikmahnya memberikan petunjuk bagaimana untuk Maryam bertahan dalam kesakitannya itu, hingga lahirlah cahaya itu, lahirlah sosok Nabi Isa ini. Dengan segala kepayahannya, lahirlah jiwa yang dijanjikan Allah, yang putra yang akan dijanjikan Allah lahir dari rahimnya. Barulah kemudian dia nyadar, aduh ya Allah, ini yang mau dibawa nih, atau ini hal besar kan, aku nih nggak menikah, aku mau punya siapa-siapa, nggak punya suami, terus gimana nih anak nih, gimana masa depanku berikutnya gitu. Sementara apa alasan yang akan kubicarakan kepada manusia? Kemudian Allah bilang ke Maryam, kemudian Maryam dihibur dengan suara, Maryam, lihatlah ada sungai, ada Saria di dekatmu, Maryam. Dan dikisahkan sungai ini memang mengalir begitu Maryam melahirkan. Hadir di saat itu gitu, di saat dibutuhkan baru hadirlah sungai kecil, aliran sungai dengan riaknya, dengan bunyinya, dengan kejernihannya, yang itu menghibur Maryam, yang itu menenangkan Maryam. Pernah nggak sih kita kalau lagi nggak tenang ya jiwa, kan ada dulu sound-soundnya itu tuh suara air, suara burung kayak gitu, untuk relaksasi kan itu suara air ya. Ternyata itu ilmu kuno ternyata gitu, karena Allah alirkan Maryam, ini ada sungai kecil yang mengalir di bawahmu gitu kan, setelah dia melahirkan kan, sehingga dari situ Maryam bisa lah membasuh dirinya dari keletihannya, keringatnya, mungkin apa yang melekat padanya setelah melahirkan. Tapi dia masih gelisah, tetap aja kan. Maka dia berkata, ya Allah, coba sebelum aku udah mati sebelum ini, katanya. Itu karena udah benar-benar nggak ada daya deh. Andaikan aku udah nggak ada, andaikan aku memang udah nggak ada dari awal deh, katanya. Andaikan aku mati, andaikan aku benar-benar udah nggak ada dari awal aja sekalian gitu. Ketika kita mendengar ini, mungkin kali pertama kita mendengar adalah ini ucapan putus asa ya. Ternyata bagi penerjemahnya, orang punya ilmu, menerjemahkan kalimat ini bukan kalimat putus asa, melainkan kalimat ketundukan dan rasa takut karena fitnah yang akan menunggunya. Karena dia khawatir sebenarnya. Kenapa dia pengen mati? Karena Maryam ini takut jika keberadaan dirinya ini menjadi fitnah bagi agama, menjadi fitnah bagi kebenaran. Bayangkan gini, dia wanita suci ini di Baitul Maqdis. Ternyata pulang-pulang bawa bayi. Yang disalahkan itu agamanya.
Yang disalahkan tuh Allahnya. Kan nanti di ujung-ujung kan ada fitnah tuh, yang disalahkan Zakaria, karena hanya Zakaria yang mengunjungi Maryam kan. Yang disalahkan tuh Zakarianya, dia itu yang dia takuti. Kebenaran yang akan diserang nanti, Allah yang diserang nanti. Gitu. Sementara dia memegang kebenaran itu, nanti kebenarannya yang disalahkan. Jadi coba mati aja deh, karena dia nggak tahu mau membawa bayi ini gimana nanti ke hadapan publik. Bukan karena dia putus asa, pengen mati, cari cepat selesai, bukan gitu. Ternyata ada hikmah lebih dalam dari pernyataan kenapa dia pengen mati atau kenapa dia pengen nggak ada aja dari awal sekali. Tapi Allah kemudian menghibur lagi. Ya Maria, goncanglah pohon kurma itu. Ini pohon kurma mati loh ya Ci, namanya musim dingin ya, pohon mati, udah nggak ada tanda-tanda kehidupan di pohon. Kemudian Allah bilang, goncang pohon kurma ini. Pernah goncang pohon nggak? Pernah bermain film-film Indiaan nggak di pohon-pohon? Kalau pernah main India di pohon-pohon, kita megang pohon, kitanya goyang atau pohon yang goyang sih? Kalau pohon toge bisa. Pohon toge bisa ya. Kalau pohon kurma kayaknya nggak bisa digoncang, mungkin kita yang goncang ya. Tapi Allah tetap nyuruh, sebagai bukti kita harus ikhtiar dulu, nggak tahu apa ujungnya. Yang penting Allah suruh goncang aja. Ketika namanya orang habis melahirkan ya, lemes gitu. Tapi Allah tetap nyuruh dan aku harus tetap kerjain dalam sudut pandang Maryam ya. Dia tetap goyang dengan sebagiannya wanita lemah yang habis melahirkan. Tapi pada saat itu pula Allah tumbuhkan pelepah daun kurma yang langsung berbuah, langsung kuning, langsung merah, langsung hijau, kuning, merah, langsung menjadi rupok gitu kan. Yang jatuh pula gitu kan, nggak dipetik. Jatuh pula sehingga kemudian dilahirkan sama Allah. Maryam, kuli, wasyarabi gitu kan, makanlah, minumlah, dan senangkanlah pandangan matamu. Lembut banget sih, jangan bahas ini kok Rasulullah Allah tuh memujuk Maryam itu dengan lembut kan. Maryam, makanlah, minumlah, dan senangkanlah pandanganmu gitu kan. Makan, suruh makan kurma, minum ada dari air tadi yang disediakan, dan senangkanlah pandanganmu. Aja nggak kebayang senangkan pandanganmu ini gimana maksudnya ya. Ternyata Allah suruh, lihatlah bayi yang kau lahirkan itu, lihatlah dari nikmat yang ada di dekatmu. Tolong untuk sementara ini batasi dulu pikiran yang terlalu jauh di depanmu, fokus kepada nikmat yang ada di depanmu gitu. Betul. Sehingga begitu. Nikmat yang ada di depan kita malahan hilang karena kita fokusnya lihat ke depan, yang maksudnya kita belum tahu nih apa yang akan terjadi gitu. Sehingga nikmat kecil yang ada di depan kita sebenarnya itu besar kalau benar. Kayak Bukankah Allah yang bilang ini keajaiban loh yang dikasih Allah itu, ini loh keajaiban yang dijanjikan Allah. Senangkanlah pandanganmu. Kemudian dengan itulah yang menjadi pengokoh bagi Maryam, mungkin sekaligus jadi pengajaran bagi kita. Mungkin kita ya, namanya ambisi ya, manusia pasti ada ya. Target kita begini gitu kan. Kita maunya begini, rencana kita begini. Tapi kita harus tetap ngasih pertama hak fisik kita dulu. Yang zalim sama fisik, karena fisik ini bekal kita untuk ibadah jangka panjang kita. Kemudian yang kedua, memang nikmatilah aliran bunga yang dikasih Allah, nikmatilah alam yang dikasih Allah. Siapa tahu itu menjadi pengokoh. Dan nikmat yang bisa kita ambil saat ini ya Ci, memang kita harus balik ke alam itu gini, karena saya pernah dengar ada satu pakar pendidikan juga ya yang bilang, kalau mau mendidik anakmu jadi empati, sering-sering ajak ke mall. Awalnya kayak gitu banget sih, sensi banget sih, Ustadz nih emang apa salah mall gitu ya. Gitu sih sebenarnya kalau mau anak-anak empati, udah ajak aja ke mall. Ternyata ngalamin nggak sih? Itu pernah ngalamin sih, maksudnya lagi hype ada sebuah mall lah di Kota Padang ya, dekat lagi dari rumah gitu kan. Asik emang main ke situ sekali 2 kali gitu kan. Lama-lama kita udah hafal kan, isinya udah hafal, di sini ini gitu. Yang ditawarkan mereka tuh apa gitu? Pasti ya kebendaan kan, keduniaan kan, makan, pakaian, hiburan yang seperti itu kan. Apakah itu memberikan kebahagiaan paripurna ya terserah bagaimana kita memaknai ya. Kalau kita ada keperluan tentu itu akan menjadi solusi. Tapi untuk menjadi penenang jiwa ternyata memang lebih disarankan ke alam. Makanya Allah memberikan hiburan berupa aliran sungai, berupa kurma, dengan berinteraksi langsung dengan pohonnya gitu kan. Memang ke alam, lekat dengan alam. Karena itu hikmahnya bagi kita memang mendatangkan ketenangan tersendiri bagi kita gitu. Tidak hanya bagi Maryam saat dulu. Ada namanya tadabur alam gitu. Iya, tadabur mall. Iya, benar banget. Iya. Karena memang
dengan kita grounding kali ya, kita bisa menerima yang langit jadi lebih luas. Kita grounding, tapi yang langit jadi lebih nyata di depan kita gitu. Dari itu pula yang dilakukan oleh Maryam, dia menerima kondisinya saat itu, ia mematuhi apa yang disuruh Allah kepadanya, ya makan, minum dan menikmati si kecil ini yang menjadi jadi cahaya memang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Dia siap dengan itu. Mungkin awalnya sangat berat gitu ya, tapi ternyata Allah menyiapkan hadiah yang luar biasa. Iya, kayaknya kalau untuk Maryam ini Allah memang mau menampakkan bahwa kesulitan itu sepaket dengan solusinya gitu. Betul. Jadi udah tenang aja nih, kalau ada kendala itu udah sepaket sebenarnya. Yang ada lagi yang nunggu di sebelahnya, ada yang lagi nunggu di belakangnya. Udah kerjain aja yang Allah suruh apa gitu kan. Udah lagi dulu anaknya, nanti disuruh datang makanan dengan sendirinya, datang minuman yang disediakan dengan tiba-tiba. Udah hadapi dulu aja. Mati dulu ujianmu, mungkin yang ngasih ujian lagi mencintaimu katanya, cintai ujianmu ya katanya, karena yang ujimu lagi mencintaimu gitu ya. Jadi mungkin itulah yang dilakukan Maryam, dan bisa kita ambil hikmahnya. Semoga kita juga bisa, apapun keadaan kita, ujian kita saat ini, coba dulu bertahan sebentar. Harus kita yakin Allah datang ini sekalian sepaket dengan solusinya. Masya Allah, ini sudah luar biasa sekali keluarga sih bahas saya di segmen kedua ini ya, tentang tips-tips ya ataupun rahasia dari Ibunda Maryam ini, bagaimana beliau bisa mendapatkan ketentraman hidup tadi. Sama seperti yang disampaikan sebelumnya tadi sama Kak Eca, kalau kita lihat mungkin beliau ini melakukan ibadah itu bukan sebuah hanya kewajiban aja gitu, tapi bukti cintanya gitu ya kepada Rohnya gitu ya. Begitupun kita, mungkin kalau kita merasa ibadah kita lagi turun, bukan kitanya yang apa ya, hati kita yang jauh sama Allah mungkin ya. Nah makanya mendekatlah kepada si pemilik hati ini gitu ya kayak. Nah ada lagi nih 2 poin lagi ya, keluarga sip ya Kak Ica juga. Tips ataupun rahasia dari ketentraman hidup dari Ibunda Maryam. Nanti di segmen ketiga kita bahas ya. Oke, keluarga sih jangan kemana-mana dulu, tetap setia di Beranda Perempuan. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya, bagaimana tentramnya hidup seorang Ibunda Maryam ya, di tengah ujian-ujian yang dia hadapi. Apa sih rahasianya? Nanti bakal kita bahas lagi. Tetap di 105,8 Radio SIP FM, Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, Inspirasi Keluarga Anda. Kita di segmen terakhir ya, keluarga SIP dalam program Beranda Perempuan bersama Salimah Kota Padang, dan tentunya masih bersama narasumber kita Kak Feli Elisa ST ya, yang merupakan Ketua Departemen Pendidikan PD Salimah Kota Padang. Dan kita juga masih membahas ini ya, mencari tentram seperti Maryam ya. Dijelaskan sama Kak Eca tadi di segmen sebelumnya ya, keluarga SIP ya, udah ada 8 poin ini ya, yang menjadi rahasia ya, bagaimana Ibunda Maryam itu memperoleh ketentraman hidupnya ya. Mulai tadi dari ibu yang ridho, kemudian beliau memiliki pengasuh yang amanah, kemudian dibangunkan mihrab, sampai beliau mendapatkan keturunan yang tadi dijelaskan ya, tanpa adanya pernikahan dulu gitu kan, tanpa ada seorang suami lah gitu ya, tapi itu merupakan mukjizat dari Allah gitu ya, yang kemudian juga menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwasanya mungkin setelah ujian-ujian besar bertubi-tubi itu Allah sepaketkan dengan solusi dan juga kebahagiaan berikutnya gitu. Nah, yang selanjutnya yang menjadi rahasia dari Ibunda Maryam ini memperoleh ketentraman hidup di tengah ujian yang dihadapinya itu apalagi? Nah, langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita, Kak Eca. Ini apa nih Kak? Yang selanjutnya Kak? Setelah melahirkan dengan penuh konflik batin ya, mau nggak mau dia harus balik lagi dari Bethlehem ke Yerusalem lagi kan, membawa bayi. Ketika membawa bayi, pasti sudah diprediksi sama Maryam bakal ada kegaduhan. Tapi Allah membekali Maryam lagi dengan, udah kamu puasa aja. Dan puasanya orang dulu syariatnya adalah selain puasa makan minum, termasuk puasa berbicara. Spesialnya Maryam adalah disuruh puasa berbicara. Disuruh puasa berbicara, sehingga ketika Maryam datang ke Yerusalem di tengah keramaian, orang udah rame nih kan. Dia udah namanya hilang selama 40 hari ya, sampai dikabarkan sampai nifasnya selesai mungkin sekitar 40-an hari kan. Ada anak gadis hilang 40 hari, tiba-tiba balik udah bawa bayi, gimana nggak gempar, itu sebuah kota kan. Langsung lah tuduhan bertubi-tubi datang kan. Maryam, kamu kok bisa begini? Maryam, kamu ini saudaranya Harun, ibumu itu wanita baik-baik,
keluargamu itu keluarga baik-baik, Ya. kenapa kamu bisa kayak gini? Kemudian tapi Maryam udah deh patuh aja deh sama Allah. Bilang apa? Allah bilang puasa. Allah bilang puasa ngomong. Udah diam aja. Sehingga Maryam udah nggak ngomong lagi karena udah nggak perlu lagi kata terucap, karena kita mau meng-counter sebagaimanapun orang yang nggak suka sama kita nggak perlu lisan kita Ya. gitu kan. Iya. Apapun yang kita jawab udah deh, kalau dia aslinya emang nggak suka sama kita, apapun yang kita keluarin mereka nggak bakal Udah, percaya. mending diam aja Jadi ya. udah yang dikasih Allah itu adalah petunjuk yang benar. Nggak mungkin Allah ngasih perintah yang bakalan nggak ke ujungnya jalan keluar. Ya udah. Iya. Maryam patuh, kemudian Maryam bilang, nggak bilang sih, dia cuma nunjuk anaknya. Iya. Nunjuk Kasih bayinya aja. tahu Isyarat aja. Isyarat aja ya. Udah, ya, tanya aja nih bayi gitu kalau bahasa kita ya. Kemudian ya memang Allah paketkan lagi dengan solusi berikutnya ya, di tengah gempuran-gempuran gitu. Kemudian Allah kasih lagi paket solusi berikutnya yang memang dengan segala kemahabesaran Allah takdirkan bayi Isa ini bicara. Aku adalah hamba Allah. Aku ini diperintahkan untuk menunaikan sholat, membayar zakat. Aku diperintahkan Allah, aku dibekali sebuah kitab gitu kan. Ada 10 poin ya yang dibicarakan oleh bayi kecil ini. Semoga Allah memberiku keselamatan pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dimatikan, dan pada saat aku dibangkitkan. Terus sepaket itu kalimat panjang lebar yang mencakup semua protesan dari masyarakat setempat gitu. Itu udah jelas mukjizat. Itu udah jelas nggak bakalan mungkin dihadirkan oleh sosok lain gitu kan. Dan itu sekaligus membungkam apa yang dituduhkan oleh masyarakat sekota dan menyelesaikan apa yang dirusuhkan oleh Maryam selama berbulan-bulan sejak kehamilannya. Jadi mungkin reaksi pertamanya adalah air mata ya. Air mata. Cuma air mata bukan air mata sedih, tapi air mata udah selesai, udah kelar, alhamdulillah. Gitu kali ya ekspresinya ya. Udah, ini udah jawaban dari semuanya deh. Apa yang udah gue tanggung selama berbulan-bulan sejak kabar dar-dar-dor aku akan mengandung, kemudian kehamilan yang ditanggung, kemudian melahirkan yang sulit, kemudian bayangan fitnah yang menanti di depan mata. Kemudian udah Allah rangkum semuanya, penyelesaiannya dalam jawaban berupa bayi Isa ini gitu. Alaihissalam. Kemudian air mata kebahagiaan itu tentu menutup semua ujian yang diceritakan Allah dalam Al-Quran tentang Maryam ya, karena setelah itu kan gak diceritakan lagi bagaimana kehidupan Maryam ya, berfokus kepada Nabi Isa-nya. Jadi memang mungkin pelajaran yang bisa kita ambil bahwa memang sosok patuhnya kita itu kepada Allah, nurutnya kita ke Allah tuh kalau ya memang paripurna, tapi landasannya jelas ya, ibadah kita, hati kita memang udah muraqabatullahnya dengan Allah bagus, ibadah kita terjaga, emang kita terkonek dengan Allah, kita memang takutnya emang sama Allah, kita pasrahnya emang sama Allah, kita tahu diri kita nggak bisa apa, kita tahu kita tuh nggak punya bekal apa-apa, nggak punya kekuatan, kita ngomong pun pasti bakalan tetap salah di mata orang, kita nggak punya pengacara, kita nggak pula apa sih bekal di belakang kita nggak ada kemahaduniaan yang kita pegang. Maka Allah yang mendatangkan solusinya step by step. Apa yang kita perlukan saat itu Allah datangkan solusinya gitu. Keyakinan bahwa Maryam yang saat itu melepaskan egonya, melepaskan pikirannya terhadap ya udah deh kalau gitu nggak usah deh dengerin apa kata orang, ya udah deh nurut aja deh apa kata Allah. Allah suruh aku puasa, ya udah deh kalau Allah suruh aku begini dengan segala kepasrahannya, dengan segala kondisinya dia yang nggak memikirkan lagi nama baik dia kali gitu ya. Kalau kita mungkin apa gimana masa depanku, nama baikku, dia dengan segala kepasrahannya meletakkan akidahnya di tempat yang semestinya, meletakkan kepasrahannya di tempat yang sepatutnya, dan dia juga yakin dunianya bukan dipegang oleh orang-orang sekitarnya, melainkan memang hanya Allah saja sebagai penjaminnya. Maka Allah udah yang ngatur semuanya deh. Udah deh gitu. Jadi bagi Eca yang membaca kisah ini juga ya memang ada satu titik yang memang ikhtiar kita, ambisi kita harus besar ya. Memang ada. Itu Allah menciptakan segala sesuatu seimbang ya. Tapi memang ambisi kita itu dibatasi pada
ya ikhtiar kita yang pol-polan itu, ambis kita itu di ikhtiar kita. Tapi kalau untuk hasil memang tawakal. Gak bisa ambis itu kita letakkan di ujung. Ambisiku aku pasti gitu ya. Pasti akan ngerayain ini kalau ikhtiar aku begini. Ambis kita tuh jangan sampai di ujung. Endingnya tawakal gitu. Endingnya harus tawakal tetap gitu. Jadi memang ya mungkin Allah di satu saat mematahkan rencana kita saat ini untuk menunjukkan ambisi kita itu nggak tepat. Bahwa rencana Allah itu jauh lebih besar dari ambisi yang kita gadang-gadang. Betul. Jadi di sudut kepasrahan yang paripurna dengan ketauhidan yang tepat, kita harus yakin Allah menyediakan solusi di setiap permasalahan kita sehingga kita tenang. Kalau memang kita sama Allah pasti bareng kita terus. Betul sekali. Sertakan Allah selalu, keluarga Asif ya. Dan juga mungkin dari kisah ini kita belajar bahwasanya ketentraman hidup itu nggak melulu soal selalu ada, selalu berkecukupan rezekinya segala macamnya gitu ya Kak. Tentunya ketentraman hidup itu bukan tanpa ujian ya keluarga Asif, tapi hadirnya pertolongan Allah di tengah ujian itu. Nah, itu membuat kita tentram gitu ya. Dan di setiap berhenti memikirkan apa kata orang terhadap gue. Nah, itu gitu yang agak susah gitu. Kita yakin kita benar nih, gitu tapi orang bakalan komen ini nih, kayak gitu tuh sering kalau kita mulut orang itu agak susah gitu ya. Nah, udahlah, biarin aja. Semuanya udah diatur kok sama Allah memang gitu ya. Kadang memang harus diam. Karena kalau kita udah yakin kita benar tapi orang masih protes aja gitu. Udah, jangan haus validasi deh. Jangan haus validasi ya, itu benar Suci. Kalau untuk zaman ini ya, itu sangat relate nih dengan kisah Maryam. Udahlah gitu ya. Dan semua kita nggak bisa ngontrol lingkungan orang lain di luar kita ya. Yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri gitu kan. Nah, jadi malahan bukan masalahnya makin beres, makin ringan ya dengan omongan orang lain, tapi malah makin runyam gitu ya ke diri kita sendiri gitu. Dan semoga ya kita bisa belajar ya menjadi hamba yang ikhlas, yang sabar gitu, dan yakin bahwa setelah kesulitan itu selalu ada kemudahan gitu ya Kak ya. Mungkin sedikit saja Kak Echa pesan ataupun himbauan nih untuk pendengar kita, terutama buat ya para muslimah ini terkait dengan tema kita hari ini, kisah hidup Ibunda Maryam yang penuh ujian tapi beliau tetap mendapatkan ketentraman hidup ini. Silakan Kak. Oke, yang pertama penting untuk kita menjaga koneksi kita yang lillah. Alhamdulillah ada dua lillah di sini. Ada lillah. Penting untuk kita menjaga koneksi yang benar-benar ikhlas sama Allah. Karena itu menjadi bekal kita yang meyakinkan kita Allah itu memeluk kita. Sehingga apapun kendala di luar kita, kita yakin Allah akan ngasih jalan terhadap setiap langkah yang kita rencanakan, setiap langkah yang kita tempuh. So please jaga hati kita, memang jaga ibadah, dan bukti menjaga kita jaga hati itu ya dengan ibadah kita gitu kan. Buktikan dengan ibadahmu. Kalau kamu pengen tenang, buktikan dengan ibadahmu. Kamu tunjukkan kalau kita beneran pengen dekat sama Allah dengan ibadahnya. Ibadah itu tempat pulang kita loh keluarga Asif ya. Jadi pelampiasannya bukan ke yang lain-lain tapi ke ibadahnya gitu ya. Karena mungkin memang kan klasik sih ya jaga ibadah, tapi beneran. Betul. It works. Oke, Masya Allah. Itu saja Kak Echa. Oke, luar biasa ya keluarga Asif ya. Kayaknya nggak cukup waktu sejam ya kalau kita ngobrol tentang kisah-kisah seperti salah satu wanita pilihan, wanita istimewa yang sudah diabadikan Al-Quran ini ya keluarga Asif ya, Ibunda Maryam. Sebenarnya banyak juga kisah-kisah menarik lainnya dari sosok-sosok wanita muslimah yang dihadirkan Allah dalam Al-Quran juga gitu, yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi ataupun motivasi dalam kehidupan kita, sebagai cerminan juga dalam kehidupan kita ya. Mungkin di next edisi lah ya Kak ya, bisa kita bahas lagi kira-kira siapa lagi sih gitu ya perempuan-perempuan muslimah atau sahabat Nabi gitu ya yang bisa kita share nih untuk pendengar kita kisah-kisah hidupnya ya. Dan gak terasa sudah bukan hampir lagi ya, udah agak lebih nih ya 1 jam ya kebersamaan kita di Beranda Perempuan, karena saking enaknya nih Kak ya mengulik tentang tema kali ini ya. Kak Echa terima kasih banyak ya atas waktunya. Lila juga udah menemenin bundanya ya hari ini ya. Pertama ya keluarga CPFM hari ini ya. Masya Allah. Dan semoga bisa memberikan semangat positif dan menambah keimanan kita lah ya untuk kita dan pendengar tentunya ya yang mendengarkan hari ini. Dan juga untuk keluarga Sip yang sudah setia yang mendengarkan kita 1 jam ke belakang, terima kasih juga. Insya Allah kita ketemu lagi di Beranda Perempuan di hari Rabu pekan depan ya. Insya Allah dengan tema-tema lainnya gitu ya.
Saatnya Uci dan juga Kak Echa pamit dari ruang dengar Anda, keluarga Sip. Mohon maaf untuk segala kesalahan kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.